pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Rabu 22 Februari 2023 dengan berita utama pagi ini. BPJS Kesehatan tanggapi isu durasi rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang disebut dibatasi selama 3 hari. Kabupaten Manggarai Barat dapat bantuan 74,7 miliar rupiah dari Kementerian Sosial RI. Bersama saya Antonia Nona, kita ikuti berita selengkapnya. BPJS Kesehatan memberikan tanggapan mengenai persoalan durasi rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang disebut dibatasi selama 3 hari. Selengkapnya disampaikan Lady Badin. Menanggapi maraknya informasi terkait durasi rawat inap peserta BPJS Kesehatan yang dibatasi cuma 3 hari saja, Kepala BPJS Kesehatan Cabang ND Nara Grace Ginting menegaskan BPJS Kesehatan tidak membatasi durasi rawat inap peserta. Lamanya rawat inap bergantung pada dokter yang bertanggung jawab. Apabila dokter mengatakan pasien BPJS Kesehatan sudah layak atau sudah dinyatakan sembuh, maka boleh dipulangkan. Jadi memang banyak beredar ya, tidak ada maksimal berapa hari gitu ya, 3 hari kalau pakai BPJS, 3 hari kalau pakai CKN hanya 3 hari, itu tidak ada. Jadi tidak ada kota ya, kadang kan begitu ya, dibilang kotanya cuma 3 hari, itu tidak ada. Jadi itu hanya berita yang tidak benar. Grace juga mengungkapkan terkait pelayanan baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah, menurutnya sama tergantung sarana maupun kompetensi rumah sakit. Grace juga mengungkapkan bahwa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan atau Faskes yang melanggar perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan akan dilakukan penindakan. Penindakan tersebut bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, perintah pengembalian kerugian kepada pihak yang dirugikan, sampai pemutusan kerjasama. Tidak ada beda mau di rumah sakit atau pemerintah, yang mungkin membedakan tergantung kelas rumah sakitnya ataupun sarana ataupun kompetensi rumah sakit. Dikatakan Grace, BPJS Kesehatan akan terus mengembangkan sistem utilisasi ulasan atau review di tim kendali mutu dan kendali biaya. Bukan hanya itu, program Jaminan Kesehatan Nasional JKN ini juga perlu mengembangkan sistem pencegahan fraud atau penipuan sampai ke artificial intelligence. RRI ND Lady Badin melaporkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia beri bantuan 74,7 miliar rupiah untuk Kabupaten Manggarai Barat. Laporan Suimam. Staf khusus Menteri Sosial Republik Indonesia Fauzan Amar kepada RRI Selasa 21 Februari 2023 mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari mitra kerja antara Komisi 8 DPR RI dan Kemensos. Dijelaskan bantuan yang diberikan itu antara lain asistensi rehabilitasi sosial berupa bantuan nutrisi dan perlengkapan sekolah untuk 15 anak, aksesibilitas berupa kursi roda dan tongkat adaptif untuk 30 penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi untuk 5 orang, dan bantuan kebutuhan dasar untuk 25 warga lanjut usia. Ini saya kira salah satu upaya untuk bagaimana membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, karena memang sebagaimana kita tahu angka stunting di Kabupaten Manggarai Barat ini menurut informasi dari Ibu Dia Kita Lukas, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, termasuk dari kami ingin membantu untuk paling tidak meringankan masyarakat yang memang mengalami masalah terkait dengan kemiskinan. Lanjut Fauzan Amar, karena Manggarai Barat sering terjadi bencana, pihaknya juga menyediakan bantuan lumbung sosial dengan memberikan logistik sebagai buffer stok kesiapsiagaan bencana di gudang logistik Dinas Sosial Kabupaten Mabar. Jadi apabila nanti terjadi bencana yang ada di Manggarai, dapat segera dibantu masyarakat sekitar tanpa harus menunggu bantuan yang datang. Sehingga ini akan lebih cepat tertangani. Dia menambahkan, untuk yang lainnya ada bantuan keserasian sosial bagi Forum Keserasian Sosial FKS Satu Rasa Desa Lendong, Kecamatan Lemur Selatan, dan juga bantuan untuk program Keluarga Harapan PKH untuk 20.887 keluarga penerima manfaat KPM di Kabupaten Manggarai Barat.
Indonesia secara resmi terpilih sebagai tuan rumah World Water Forum WWF ke-10 2024 mendatang. Endra S. Atmawijaya, juru bicara Kementerian PUPR, menyampaikan dalam menerima kepercayaan ini, jangan hanya melihat Indonesia sebagai host, namun sebagai ibu kota air dunia. Endra mengatakan hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan pentingnya mendapatkan manfaat nyata bagi Indonesia ketika menjadi tuan rumah dalam menggelar acara-acara bertaraf internasional. Salah satunya dalam kegiatan World Water Forum ke-10 pada 2024 mendatang. Endra menegaskan selama penyelenggaraan World Water Forum nanti, Indonesia akan mendorong 6 topik pembahasan. Diharapkan nantinya menjadi program untuk diimplementasi sebagai bagian dari kebijakan tata kelola air, baik di tingkat nasional maupun internasional bersama negara-negara anggota. Terkait water security, Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota untuk bersama-sama menjaga ketahanan air, ketahanan pangan, hingga menjamin air bersih yang cukup serta menjaga sanitasi yang layak. Selanjutnya, kata Endra, mengurangi resiko bencana terutama terkait air, kemudian meningkatkan kerjasama tentang air. Menurutnya, kerjasama tentang air ini bisa dilakukan di berbagai level, mulai dari antar daerah, nasional, hingga global. Endra lantas mencontohkan Sungai Rhine yang terdapat di Eropa, tepatnya di pegunungan Alpen di Swiss, wilayah Graubünden. Sungai tersebut memiliki aliran yang panjang mulai dari Cekoslovakia hingga Jerman. Berikutnya, Endra menambahkan pihaknya juga akan mendorong pembahasan tentang uang, sebab menurutnya apapun yang dibicarakan dari sisi teknis harus juga membicarakan water and innovative financing. Apakah pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat, pemerintah, atau juga melibatkan partisipasi swasta? Lalu bagaimana pengaturan skemanya? Memiliki jumlah personil yang paling sedikit dibandingkan dengan Polres-Polres lainnya di Flores, Polres Ngada akan mendapatkan penambahan personil secara bertahap untuk mengoptimalisasikan pelayanan bagi masyarakat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Saat melakukan tatap muka dengan kepala desa, tokoh masyarakat, serta Forkompinda dan para pensiunan Polri dalam audiensi di Aula Utama Kantor DPRD Ngada, Sabtu 18 Februari 2023, Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma mengatakan saat ini jumlah personil Polri di NTT masih sangat kurang dan Polres Ngada merupakan Polres dengan jumlah personil yang sangat sedikit dibandingkan dengan Polres-Polres lainnya. Dirinya memberikan intensi khusus untuk menambahkan personil secara bertahap agar pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Ngada bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Kapolda NTT memberikan gambaran terkait keberadaan institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dengan tetap membangun sinergitas dengan institusi lainnya termasuk dengan pemerintah di desa melalui kehadiran Babin Kamtipmas. Jadi Polres Ngada ini keterpenuhan personil sesuai standar daftar susunan personil itu baru terpenuhi 31%. Harusnya 830, yang ada sekarang baru 255. Jadi masih jauh sekali kekurangan. Ya, kami tidak bisa langsung memenuhi sampai 50% aja sulit. Karena memang di NTT sendiri, di Polda NTT itu juga keterpenuhannya tuh baru 44%. Jadi seluruh Polres memang sangat kurang. Tapi ini yang paling kurang nih, nggak ada ini. Sehingga saya akan memberikan perhatian ke depan, kita akan tambah lagi secara bertahap, sehingga keterpenuhannya ya minimal di atas 60%. Tidak sekarang 31%. Maka pelayanan kepada masyarakat ya itu juga akan semakin baik, siap setiap saat 24 jam karena polisi cukup. Dukungan Polri dalam pembangunan nasional menurut Kapolda NTT diantaranya menciptakan Kamtipmas, memulihkan ekonomi nasional, mengawal dan memastikan investasi berjalan tanpa gangguan, menjaga stabilitas politik, mendukung dan mengamankan program pemerintah daerah, menjamin dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa dengan membangun sinergitas TNI dan seluruh komponen bangsa.
Kapolda NTT juga menyampaikan beberapa program Polda NTT membangun kerjasama dengan instansi terkait Thomas Toga Todat di wilayah hukum Polda NTT dan menciptakan Kantipmas sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan daerah dan menggunakan metode restorasi justice dalam penegakan hukum, membuka komunikasi terbuka antara polisi dan masyarakat. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Paguyuban Keluarga Besar Ngada Jakarta PKBN dan Kantor Penghubung Provinsi NTT kembali menggelar Festival Reba atau Pesta Adat dan Ritus Keagamaan Masyarakat Ngada di Anjungan NTT, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Laporan Furanda Garus. Tahun ini merupakan tahun ke-9 penyelenggaraan acara Festival Reba Ngada di Taman Mini Indonesia Indah. Festival Reba merupakan perayaan upacara syukur atas penyelenggaraan dewa menurut kepercayaan masyarakat Ngada, yaitu kepercayaan terhadap wujud tertinggi oleh masyarakat Ngada yang sudah dilakukan sejak ribuan tahun silam. Pada RRI dan wawancara Florata Pagi, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Yosef Anaisoy MM mengatakan seharusnya perayaan Reba wajib dilakukan di kampung adat masing-masing, yaitu di Ngada. Namun di luar prosesi sakral adatnya bisa dilakukan di mana saja. Kegiatan dibuka dengan misa inkulturasi Reba, yakni ritual yang dilakukan oleh masyarakat Ngada yang berisikan nyanyian, tarian jai, serta doa-doa. Terdapat 3 tahap dalam perayaan Reba, yakni pertama Kobe Deke. Tahap pertama ini juga kerap disebut sebagai peristiwa warga Ngada kembali ke rumah induk. Lalu tahap kedua adalah Kobe Doi. Tahap kedua ini ditandai dengan pengangkatan ubi atau uwi tinggi-tinggi. Dan terakhir tahap ketiga adalah Kobe Sui yang memiliki arti perkawinan. Pada tahap ini nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan seolah sedang ditancapkan kepada seluruh warga Ngada sehingga bisa bersatu padu. Reba ini apapun namanya yang di NTT ini banyak yang dimiliki, ini merupakan suatu ekspresi budaya tradisional. Kita harus bisa mempopulerkan ke seluruh dunia. Mengapa? Karena di dalam pariwisata itu ada atraksi. Oleh sebab itu masyarakat Ngada yang ada di Jabodetabek melakukan itu, saya menyambut baik dan kemudian saya menghadiri. Kita bagaimana memasarkan Nusa Tenggara Timur ke berbagai negara atau berbagai daerah melalui budaya. Bagi masyarakat Ngada, perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang dan menghormati para leluhur, sekaligus menjadi kesempatan pemenungan akan nilai-nilai luhur yang diwariskan pendahulu kepada generasi mendatang. Selain dimeriahkan dengan tarian jai, yaitu tarian adat masyarakat Ngada yang kini populer di kalangan masyarakat NTT, perayaan Reba juga dipenuhi dengan berbagai macam patadela atau petuan dan bijak sang leluhur atau lese DP Dapawe atau penyampaian pesan kebijaksanaan hidup. Banyak sekali ekspresi budaya tradisional kita merupakan kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Dengan demikian, maka kekayaan intelektual komunal harus kita bisa gali dan kemudian kita bisa manfaatkan dalam kepentingan untuk kepentingan masyarakat. Maka saya selalu mengatakan bahwa pemerintah daerah harus mendaftarkan kekayaan intelektual komunal ke Kementerian Hukum dan HAM supaya orang luar tidak mengklaim besok-besok bahwa itu milik mereka. Perayaan Reba juga merupakan salah satu upaya mempromosikan keanekaragaman budaya dan tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk upaya mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Ngada untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Dirinya mengapresiasi diaspora yang ada di luar wilayah karena selalu mempopulerkan budaya tradisional di Nusa Tenggara Timur. Dirinya berharap makin banyak masyarakat luas yang mengenal budaya Nusa Tenggara Timur melalui kekayaan budaya yang dimiliki. RRI ND Furanda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Stok beras di Labuan Bajo, Bulog pastikan aman. Berikut laporan disampaikan reporter RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab. Terkait dengan penyediaan stok beras di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Pembantu Labuan Bajo pastikan stok beras untuk wilayah Labuan Bajo dipastikan aman. Hal ini disampaikan langsung oleh Mustafa, pimpinan Cabang Pembantu Bulog Labuan Bajo, saat diwawancarai RRI pada Senin 20 Februari 2023. Mustafa menjamin ketersediaan stok beras tetap aman untuk Labuan Bajo di tengah-tengah isu Indonesia kekurangan stok beras yang mulai menipis. Aman, saat ini aman. Stok Kabupaten Manggarai Barat itu sebanyak 750 ton yang mana itu dalam stok persediaan dalam perjalanan, dan yang sudah masuk pada saat ini adalah 50 ton.
Sisa 600-nya diestimasi hari Sabtu ini ada masuk sekitar 100 ton. Jadi untuk 100 ton sisanya masih, artinya setiap minggu tetap masuk sampai dengan stok 750 yang untuk khusus Labuan Bajo. Terus terkait dengan beras itu mungkin di wilayah lain, sementara yang di Labuan Bajo ini kan sampai dengan saat ini pun belum ada komplain terkait dengan kelangkaan beras di Kabupaten Manggarai Barat. Karena di Labuan Bajo, Action Bulog rutinitas setiap hari tetap jalankan pricing untuk penjualan beras. Itu setiap pagi oleh teman-teman rekan-rekan Bulog di Labuan Bajo sendiri. Mustafa juga menambahkan bahwasannya stok beras di Labuan Bajo selalu masuk setiap minggunya sampai dengan stok berjumlah 750 ton khusus untuk Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan Bulog Labuan Bajo tetap melakukan rutinitas menyuplai beras ke setiap downline di pasar, dan dalam konteks penekanan harga juga selalu dikoordinasikan dengan pihak perindak. Sehingga Bulog Labuan Bajo memastikan posisi saat ini di Labuan Bajo, harga beras dan stok beras masih dalam keadaan stabil, tidak ada gejolak di lapangan, dan berharap hal ini tetap dalam koordinasi, dan apabila terjadi gejolak di lapangan, maka akan segera dikoordinasikan kembali dan didiskusikan bersama pihak terkait untuk langkah-langkah penanganan baik dari segi harga beras maupun stok beras itu sendiri. Tapi saat ini rutinitas pun kami juga supply juga ke downline kita juga di pasar dalam konteks penekanan harga juga. Dan saat ini kemarin kita koordinasikan dengan Perindak bahwa posisi saat ini di Labuan Bajo harga beras masih dalam keadaan stabil, tidak ada gejolak di lapangan. Jadi harapan kami hal ini kita tetap koordinasi. Kalau memang ada gejolak inflasi beras di lapangan, ada hal kenaikan beras di lapangan, itu sama-sama koordinasi untuk kita bisa melangkah untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sepanjang ini di Labuan Bajo kita tidak ada krisis beras yang mungkin dialami di wilayah lain. RRI Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Nagekeo dalam upaya memajukan dan meningkatkan pendidikan di wilayahnya. Apa yang sudah dilakukan Pemkab Nagekeo dinilai sejalan dengan visi yang sudah digaungkan Kemendikbudristek. Laporan Rosa Dalima. Salah satu bupati yang diundang karena kepeduliannya terhadap pendidikan, khususnya matematika. Nagekeo dalam penilaian Kemendikbudristek merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang telah menyambut baik dan mengimplementasikan program guru penggerak, sekolah penggerak, serta program Merdeka Belajar, sejalan dengan misi pemerintah yang tertuang dalam RPMJ tahun 2018-2023 di bidang pendidikan. Demikian disampaikan PLT Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, dalam kunjungan pemantauan pelaksanaan Merdeka Belajar di Nagekeo Februari 2023. Dikatakan Profesor Nunuk adanya komitmen Bupati Nagekeo tidak memindahkan kepala sekolah berstatus guru penggerak, serta mengangkat guru yang lulus tes guru penggerak menjadi kepala sekolah patut diberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi saya sangat senang ketika mendengar komitmen Pak Bupati terkait dengan program sekolah penggerak dan guru penggerak, bahwa sudah ada komitmen untuk tidak memindahkan kepala sekolah yang sekolahnya sebagai sekolah penggerak. Luar biasa. Dan komitmen Pak Bupati untuk mengangkat para guru penggerak. Ada guru penggerak di sini di belakang ya. Para guru penggerak yang di belakang komitmennya untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Kami sangat berterima kasih untuk komitmen ini Pak Bupati, karena ini adalah yang sangat kami tunggu, komitmen bersama pemangku kepentingan terhadap semua kebijakan yang sedang diluncurkan oleh Mas Menteri atau Kemendikbudristek. Lebih lanjut, Profesor Nono kemukakan, selain komitmen Bupati Nagekeo, pihak Kemendikbudristek juga menunggu komitmen yang sama dari semua pihak dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan program yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Diakui Profesor Nunuk banyak tantangan yang dihadapi oleh daerah, mulai dari sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan dukungan, serta pemahaman orang tua. Namun apa yang telah dicapai oleh Nagekeo, di mana 95,29% sekolah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang pendidikan SD dan menengah, menunjukkan upaya keras dari semua pihak dalam memajukan pendidikan di wilayah itu. Dia berharap langkah yang sama bisa diikuti oleh seluruh kepala-kepala daerah lainnya di Flores dan di NTT. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Nusa Bunga Flores Lembata siap gelar kegiatan musyawarah wilayah ketiga. Laporan
Rovinus Vula. Kegiatan musyawarah wilayah ketiga akan dilaksanakan di Ende pada Kamis 23 Februari hingga Sabtu 25 Februari 2023 bertempat di Wisma PSC Jalan Durian Ende. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusa Bunga Pelipus kami dalam konferensi pers Selasa 21 Februari 2023 mengatakan musyawarah wilayah adalah bagian dari agenda konsolidasi 5 tahunan dalam rangka pergantian pengurus. Selain itu, melalui momen musyawarah juga dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk diskusi program dan pertanggungjawaban Ketua Aliansi Masyarakat Adat periode sebelumnya. Pelipus kami menjelaskan melalui kegiatan musyawarah, Aman akan merekomendasikan kepada pemerintah terkait dengan hak-hak masyarakat serta kondisi global yang dihadapi oleh masyarakat. Melalui rekomendasi, Aman akan menghimbau kepada pemerintah terkait pembangunan berbasis lingkungan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan ekologi. Pelipus kami mengatakan Aliansi Masyarakat Adat Nusa Bunga melihat saat ini masih ada konflik antara masyarakat adat dan pemerintah karena masih ada ruang hukum yang kosong. Aliansi Masyarakat Adat mengharapkan pemerintah melahirkan payung hukum baik undang-undang dan peraturan daerah untuk melindungi masyarakat adat agar tidak terjadi konflik. Hal lain yang menjadi penting adalah tema di museum ini adalah membangun solidaritas antar masyarakat adat di Pulau Sumbawa untuk konsolidasi terkuat Malaya Nusa Bunga dengan berbagai peluang dan tantangan. Tantangan paling berat kita sebenarnya kita sedang menghadapi pemanasan global yang berdampak pada kerusakan ekologi yang begitu besar. Kita tahu selama ini bahwa banyak sekali terjadi bencana-bencana yang hampir setiap hari, tidak hanya bencana longsor, tapi juga migrasi tingginya gelombang laut, gunung meletus, kemudian banjir, bandang macam-macam, itu kita temukan hampir setiap saat. Nah, sehingga kita mana penting dari sini harapan kita adalah yang memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah seluruh Pulau Sumbawa untuk mulai berpikir tentang pembangunan berbasis lingkungan. Karena pulau ini sangat kecil, maka keselamatan ekologi dan manusia tentu penting juga dibicarakan di berbagai program dan kegiatan di masing-masing kabupaten Pulau Sumbawa ini. Aliansi Masyarakat Adat Nusa Bunga menghimbau kepada masyarakat adat untuk menjaga ketahanan pangan dan lumbung pangan di tengah pemanasan global dan krisis pangan. Untuk ketahanan pangan, Aliansi Masyarakat Adat meminta agar solidaritas antara masyarakat adat tetap diperkuat. Sementara mewakili panitia musyawarah wilayah ketiga, Simon Belan mengatakan saat ini panitia telah melakukan persiapan dengan baik termasuk untuk kegiatan seminar. Simon menjelaskan untuk kegiatan seminar sudah dipastikan ada 5 narasumber yang diundang hadir, yakni Dr. Beni Kaharman, SH, MH, anggota DPR RI, pakar hukum, dengan materi peran legislasi DPR RI terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Indonesia. Ersamus Cahyadi, SH, Deputi 2, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dengan materi dampak kebijakan pemerintah terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad, Bupati Ende, peran pemerintah daerah terhadap pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Ende. Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Flores, peran lembaga akademisi terhadap pemenuhan hak, dan Antonius Yohanes Bala Esa, peran masyarakat adat dalam perspektif advokasi hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan seminar akan dipandu moderator Elias Sima Esos, MA, akademisi Sekolah Tinggi Pembangunan STM Santa Ursula Ende. Ya, peserta musyawarah itu dari komunitas adat kita yang menjadi anggota AMAN, ditambah dengan komunitas calon anggota AMAN. Ya, kita memprediksi sekitar 100 peserta dari calon komunitas aman. Dari Flores Timur itu ada 4, Momere ada 2, 3, terus dari Manggarai ada 5. Kegiatan musyawarah Korwil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Nusa Bunga akan dihadiri 100 lebih komunitas masyarakat adat dan pengurus daerah serta organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. RRI Enderovinus Gula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Rabu 22 Februari 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.